setelah ikut latihan ESA seperti ini toh. ESA jangan dicampur dengan agama, kan begitu. Itu dulu marak sekali kata-kata itu. ESA ini sesat. Kenapa lah itu pakai mori? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program serial Hati Ramadan. Kita kali ini akan membahas tema tentang menjaga tradisi dan kearifan lokal PSHT di bulan Ramadan bersama narasumber Kang Mas Tuluh Wahyudi selaku pengurus Provinsi Jawa Tengah bidang ajaran. Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya Mas Tulus, kali ini di program serial Hati Ramadan kami akan membahas tentang menjaga tradisi dan kearifan lokal PSHT di bulan Ramadan. Mungkin Mas Tulus bisa menjelaskan tentang tema tersebut pada kali ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya se-Indonesia, Mas Rifan, ya, terima kasih sekali sudah sampai di sini. Ya, untuk tema menjaga tradisi di bulan Ramadan di Persaudaraan Sejati Ternate ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Apa saja yang bisa kita berikan untuk adik-adik kita, apa yang bisa kita ajarkan kepada adik-adik kita melalui kegiatan yang bermanfaat tentunya. Bermanfaat karena berhubung dengan bulan Ramadan, otomatis ini adalah tradisi-tradisi yang, mohon maaf, ini untuk yang beragama Islam ya, jadi ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Mungkin sebenarnya banyak sekali kegiatan yang ada, hanya saja tidak semua tempat latihan, tidak semua warga itu mampu untuk melaksanakan ataupun berani untuk melaksanakan ya. Mungkin kalau dulu ada kata-kata ESA jangan dicampur dengan agama, kan begitu ya. Itu dulu marak sekali kata-kata itu. Maka dengan upaya-upaya kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita menepis kata-kata itu. Jadi stigma-stigma negatif seperti itu jangan kita pakai, karena mau tidak mau ajaran ESA ini adalah nanti endingnya menuju kepada bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan dari PSHT sendiri. Nah itu, maka kita harus berani untuk melakukan terobosan atau kegiatan-kegiatan, dan itu nanti jika berjalan dengan baik, maka harapan kita semua adalah kita dapat mendidik adik-adik kita, generasi penerus kita itu menjadi orang-orang yang benar-benar berbudi pekerti luhur dan juga mampu menjadi orang yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik Mas Tulus, mungkin di kegiatan organisasi PSHT ini kegiatan apa saja yang mungkin berhubungan tentang tradisi di bulan Ramadan ya, termasuk tentang buka bersama atau tentang sahur bersama, mungkin bisa dijelaskan dulu? Iya. Untuk kegiatan seperti malam hari ini ya, kami di sini mengadakan kegiatan buka sahur bersama ya. Juga kita sebut di sini pesantren kilat lah, pesantren kilat untuk siswa dan juga warga ya. Persaudaraan Sejati Ternate yang ada di sini, yang dimulai dari sore hari sebelum buka puasa itu kita sudah mulai kegiatan bagaimana seorang muslim itu ya, kita sebagai pendekar ESA Ternate yang beragama Islam juga harus mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama tentunya ya. Itu kita mulai dari sore hari, itu setelah asar kita ada apa saja amalan-amalan
di waktu sore itu setelah asar sampai maghrib kita berikan, kita bimbing. Kemudian kita berbuka puasa bersama, tentunya juga kita ulas bagaimana tata caranya, bagaimana sunah-sunahnya begitu kalau di agama Islam ya. Sunahnya sebelum berbuka apa yang dilakukan, nanti berbukanya bagaimana, kemudian setelah berbuka apa yang dilakukan. Kemudian kita juga melakukan sholat maghrib bersama, ya, kemudian diisi dengan materi-materi yang tentunya selaras dengan kegiatan itu. Baik. Kalau hari ini kita sudah melaksanakan kita berikan materi tentang adab-adab, bagaimana adab makan, ya, bagaimana adab makan yang baik, yang sesuai dengan syar'i gitu. Kemudian kita juga bimbing bagaimana cara berwudu yang baik, yang benar, sesuai dengan syariat, bagaimana sholat itu bagaimana bentuknya dari mulai takbir sampai salam, sampai wirid dzikirnya apa, kemudian doanya bagaimana. Kemudian kita juga isi dengan kajian-kajian, tentunya tentang wejangan yang berhubungan dengan, karena kita dalam organisasi Esatratit, otomatis bagaimana ajaran Esatratit ini dalam pandangan agama. Ya, tentunya kita berikan apa saja yang diperlukan untuk mendidik adik-adik kita agar tujuan kita tercapai. Baik. Gitu. Lalu apa tujuannya yang dilestarikan kegiatan tersebut yang jenengan lakukan di sini? Ya. Untuk kegiatan ini sebenarnya sudah kami tradisikan gitu ya. Itu sudah mungkin lebih dari 10 tahun terakhir ini, mungkin 10 atau 11 tahun terakhir ini kita rutinkan, sudah kita tradisikan seperti itu. Tiap bulan Ramadan pasti kita kumpulkan, baik siswanya maupun pelatih-pelatihnya dari lokal sini, ada juga dari ranting yang lain, atau juga ada juga dari cabang yang lain. Tadi hadir dari cabang yang lain juga, tapi terus setelah kegiatan malam pamit untuk kembali duluan. Ya enggak apa-apa, karena semampu kita berikan seberapa. Nah, dari pengalaman kami yang sudah beberapa tahun terakhir kita laksanakan itu, alhamdulillah hasilnya juga alhamdulillah baik. Animo dari keluarga, dari orang tua siswa maupun keluarga dari pelatih-pelatihnya itu juga sangat mendukung sekali. Ya. Jadi tujuan kami mengadakan ini tentunya juga selaras dengan tujuan organisasi, ya, yaitu mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ini hanya untuk yang muslim ya, karena Ramadan ya, ini hanya untuk yang muslim. Jadi kami tidak melanggar norma agama, tidak maksudnya kamu yang non muslim harus ikut kegiatan ini, enggak. Jadi ini memang karena ini eventnya adalah bulan Ramadan, otomatis khusus untuk yang muslim ya, seperti itu. Jadi tujuan kita sangat jelas sekali, kita mendidik bagaimana siswa dan pelatih-pelatihnya ini untuk menjadi seorang warga nantinya, yang siswa, kemudian yang sudah jadi warga, menjadi warga yang bisa menjadi suri teladan bagi adik-adiknya. Baik, Mas Tulus. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menjaga adat tersebut agar berjalan secara konsisten sampai nanti kita mungkin berkembang lebih baik lagi? Ya. Untuk cara melestarikan gitu ya. Iya, melestarikan ini tentu saja satu adalah komitmen kita. Komitmen kita sebagai senior ya. Sebagai senior harus memberikan komitmen yang baik kepada adik-adiknya, sehingga setiap bulan Ramadan kita harus mengagendakan. Harus mengagendakan
kegiatan ini kita laksanakan, kemudian kita kumpulkan begitu. Untuk pengembangannya nanti juga kita bisa lobby ke warga-warga yang lain, yang mungkin karena di sini yang aktif banyak kan, ya kita lobby si A, si B dari ranting ini, dari cabang ini, kalau bisa hadir silakan, ayo kita bersama-sama. Mungkin dengan tujuan apa? Nanti kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga akan meluas, bisa menjadi contoh bagi warga-warga yang lain untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang serupa. Walaupun di bulan Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah ditradisikan, seperti kemarin ada donor darah ya di Ranting Kerjo itu ada donor darah dan itu sudah rutin. Kemudian ada juga yang mengumpulkan dana kemudian dijadikan takjil, dibagikan di jalan bagi pengendara-pengendara yang lewat di jalan itu. Itu juga tradisi yang baik selama tidak merugikan atau mengganggu pejalan gitu ya. Jadi kita tertib seperti yang sudah ada kegiatan bagi-bagi takjil itu sudah berjalan dengan baik juga ya. Jadi kembali lagi komitmen dan konsistensi. Jadi kita sudah berkomitmen untuk tetap menjaga tradisi ini, kita konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Tentunya sebagai warga PSHT itu harus memberikan contoh yang baik, tidak hanya kepada adik-adiknya tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya gitu. Jadi ajaran ini ajaran yang baik, maka kita harus buka kepada masyarakat. Hasilnya seperti ini loh. Oh, di SHT itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan kegiatan keagamaan pun bisa disekuyung, didukung. Kemudian ketika nanti masyarakat sudah mengenal, oh hasilnya setelah ikut latihan ESA seperti ini toh, maka keberlangsungan organisasi pun insya Allah juga akan berlanjut, ya, juga akan berlanjut. Animo masyarakat baik, maka akan lebih banyak lagi yang mau berlatih di organisasi kita. Nah, disitulah nanti konsistensi kita diuji. Apakah kita akan tetap dengan animo masyarakat yang baik, kemudian yang ikut latihan banyak, apakah nanti kita juga akan tetap bisa seperti itu, atau bahkan jadi lebih buruk kan gitu. Bisa saja ketika anggotanya sudah menjadi besar, kemudian tambah arogannya, tambah sombongnya, tambah anarkinya, itu kan bisa saja. Nah, itu dibutuhkan konsistensi kita untuk menjaga ajaran ini, menjaga tradisi-tradisi yang baik ini, agar kedepannya itu tetap menghasilkan produk-produk yang baik. Maksud saya kita mengesahkan warga anggota baru itu hasilnya kelihatan gitu. Jadi tetap baik, tetap berkualitas begitu ya. Jadi nanti lama kelamaan, lambat laun dogma-dogma atau doktrin-doktrin yang tadi ESA jangan dicampur adukan dengan agama itu akan terkikis dengan sendirinya. Karena dulu memang doktrinan seperti itu berseliweran. Ketika kita menyampaikan masalah keesaan atau ajaran ESA ini, sedikit dimasuki tentang ini kalau di Islam seperti ini, kalau di Kristen seperti ini, kalau di Hindu seperti ini, itu ada yang antipati. Nah, dengan kita berkegiatan yang baik, kita tradisikan kegiatan yang baik ini, harapan kami semua adalah kita akan bisa menyelaraskan itu. Jadi agama itu bukan dicampur dengan ESA. Memang bukan dicampur, tidak bisa dicampur, memang benar. Karena ajaran agama ini adalah sebagai pondasi dan juga sebagai benteng. Kenapa saya katakan sebagai pondasi dan juga benteng? Karena jika ajaran ESA ini dipahami
tanpa adanya akidah yang benar, tanpa adanya pemahaman agama yang benar, nanti bisa jatuh ke musyrik, kepada kesirikan gitu. Sebagai contohnya, ketika kita pakai mori ya, kita pakai sabuk mori, itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa oh Esa ini sesat. Kenapa lah itu pakai mori? Padahal kita tahu bahwa mori ini adalah sebagai pengingat tentang kematian, dan itu adalah pelajaran yang paling berharga, yaitu mengingat kematian. Nah sekarang di medsos itu kami lihat banyak sekali, marak sekali ada kegiatan memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pakaian terakhir. Ya. Pernah lihat ya? Pakaian terakhir, pakaian terakhir. Itu disambut dengan baik oleh mereka. Ya mungkin yang kelihatan di situ adalah para artis, para public figure gitu ya. Public figure. Ketika mereka menyiapkan pakaian terakhir ya, pakaian terakhir apa sih? Kain kafan kan? Iya, kain kafan. Itu kita sudah mentradisikan itu, sudah menjadi adat kita, sudah menjadi ajaran kita sejak founding fathernya, sejak yang Suro dulu pengesahan pakai kain mori dengan wejangan yang sama, yaitu ini sebagai pengingat kematian, dan nanti ketika meninggal digunakan untuk pakaian kita yang terakhir. Nah, seperti ini layak untuk kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Jadi dengan adat-adat yang baik, oh hasilnya ternyata baik ya, ikut Esa Terate, lu tidak ada yang musyrik ya, kan begitu. Ketika kita menyampaikan salah, kita tidak punya dasar akidah yang benar, dasar agama yang benar, maka nanti penyampaiannya pun akan jadi salah. Seperti contoh tadi, misal kita pakai mori, pakai mori, banyak yang mengklaim, oh mori itu ada isinya, itu jimatnya orang Esa, ya kan? Ya. Nah itu kalau bisa digunakan untuk narik pusaka, bisa untuk ini dan itu. Nah ini kan penjelasan yang menyesatkan. Ya. Jangan sampai kita sebagai orang Esa justru menjadi tersesat dan menyesatkan. Ya. Maka kita perlu kita sampaikan, karena di tiap pengesahan kita sudah disampaikan ya ajarannya tentang mori, tentang ayam, tentang ubur rampe yang lain, itu sudah disampaikan dan kita tahu bahwa itu bukan suatu kemusyrikan. Ya. Gitu. Tetapi masyarakat kan belum tahu. Ya. Yang tahu hanya yang hadir, mungkin pada waktu itu hadir mengikuti pengesahan atau acara wisuda pengesahan warga baru, itu mungkin tahu. Ya. Tapi masyarakat luas ataupun kelompok yang tadi, ya, yang saya katakan negatif thinking lah gitu ya sama Esa, itu mereka tidak mau mendekat. Ya, jadi dengan adanya kita berkegiatan, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, terus nanti menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik, yang nampak ketakwaannya gitu sesuai dengan tujuan PSHT tadi, maka harapan kami semua adalah masyarakat pun juga akan mengubah pola pikirnya gitu, mengubah pola pikirnya sehingga kita untuk menjalankan ajaran kita pun juga enjoy gitu. Ya. Jadi enak, kemudian tidak ada banyak pertentangan, kemudian kita lebih lebih kenceng gitu, lebih pede. Nah, lebih pede dalam saya orang Esa loh, saya tidak musik loh, kan gitu. Nah, tapi ketika masih ada kelompok-kelompok ini yang belum paham, kasihan nanti adik-adik yang belum bisa menjelaskan, kemudian kena doktrin itu, akhirnya yang disalahkan Esanya. Iya. Oh, saya diajari pelatih saya seperti ini, saya diajari pelatih saya begini, ini yang ngasih syarat ini dari pelatihnya gitu. Akhirnya jadi salah kaprah semua. Ya. Apalagi yang setelah jadi warga kemudian tidak belajar lagi tentang ajarannya organisasi kita ya. Ya. Itu gampang sekali nanti terjerumus. Ya. Ya. Misalkan mendapat pembimbing yang lebih kepada mistis, ya. Kan ada ya kita tidak menutup ya, memang di anggota kita, di warga-warga kita ada yang suka dengan hal-hal yang mistis. Akhirnya
dia melakukan sesuatu yang seperti itu dengan membawa brand, ya, pakai badge yang seperti ini atau seperti ini, ya. Orang tahunya, oh ini Esa, oh ini Esa Trate ini, Ya, oh dia kok kayak dukun, ya kan gitu. Akhirnya yang kena siapa? Ya kita semua, ya gitu. Jadi harapan kami dengan kita mentradisikan ini setiap Ramadan kita adakan kegiatan seperti ini, ya khususnya kepada yang ikut, ya adik-adik kita maupun pelatih-pelatih yang ada di sini yang ikut berkegiatan atau di tempat-tempat lain yang sudah ada adat yang baik ini, menjadi benar-benar esawan sejati, begitu. Dan lebih luasnya lagi masyarakat juga memandang Esa ini tidak sebelah mata lagi, tidak negatif thinking lagi. Karena apa? Pendiri-pendiri sesepuh-sepuh kita dulu, seperti kita dari pokoknya dulu, yang awal yaitu Eyang Suro, kita tahu bahwa Eyang Suro adalah santri. Kemudian pendirinya, perintisnya PSHT yang Harjo Utomo, itu pun juga sama. Pergerakan beliau ada di SI kan, ya, itu juga agamis kan gitu. Nah, walaupun nanti kemudian hari ada yang mencari ilmu-ilmu yang katikdayan dan lain sebagainya, itu kan masing-masing pribadi, gitu ya. Jadi semoga saja dengan kegiatan yang kita lakukan ini bisa mengharumkan nama Esa. Kita kan hanya sebagai pembawa cita dari para sepuh kita, gitu Mas Rifan. Baik, terima kasih Mas Tulus atas penjelasan untuk apa makna dan tujuan menjaga tradisi dan kearifan lokal di bulan Ramadan. Mungkin acara ini kita akhiri, kembali lagi nanti untuk serial selanjutnya di Hati Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tulus.